Hai, welcome back to my channel Antoni Sorsono. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana akhirnya saya dapat menggandeng salah satu gajah CEO dari Trinity Land untuk bergabung menjadi partner dari OYS Online Food Court. Nah teman-teman, ini menarik ya. Kalau kita ngelihat ya, ada anak bawang dari Yogyakarta akhirnya bisa menggandeng salah satu orang yang sangat penting. Bahkan dia menjadi CEO dari Lipo, CEO dari Sinarmas, dan sekarang menjabat CEO dari Trinity. Which is itu benar-benar orang yang sekaliber itu susah banget untuk ditemuin. Tapi akhirnya aku bisa menggandeng dia untuk menjadi partner. Dan how I did that? Nah, itu adalah pertanyaan yang mungkin teman-teman itu selalu bertanya, karena menurutku ya, penting banget untuk bisa menggandeng the right partner, bisa menggandeng orang-orang yang tepat. Karena saya sendiri percaya kalau kita mempunyai 5 orang teman yang pintar, kita akan menjadi orang ke-6 yang pintar. Kalau kita berteman dengan 5 orang yang bodoh, kita akan menjadi orang ke-6 yang bodoh juga. Nah teman-teman, untuk bisnis apalagi yang ketemuan setiap hari, itu penting banget kita mempunyai the right mentor. Orang yang benar-benar mengerti industrinya, orang yang benar-benar mengerti cara bisnis itu growing secara perusahaan, bukan secara UMKM. Nah, itu sangat-sangat penting. Dan bagaimana aku bisa akhirnya menggandeng beliau. Nah, balik sebelum aku akhirnya mendirikan OYS Online Food Court, aku suka satu pepatah dari Pak Mokhtar Yadi yang mengatakan, untuk mengejar kuda, kalian harus menaiki kuda. Itu artinya kalau kalian itu mau menjadi besar, mau menjadi gede perusahaannya, bisnisnya, kalian harus mempunyai atau menggandeng orang-orang yang memang sudah besar tersebut. Dan akhirnya aku kepikiran untuk menggandeng Pak Ishak. Dan ini cerita yang menurutku menarik banget, dan mungkin teman-teman di sini juga bisa terinspirasi dan akhirnya bekerja sama dengan orang-orang pilihan teman-teman. Nah, yang aku lakukan adalah aku tuh suka banget ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dan jauh lebih pintar daripada aku. Aku tuh sama seperti teman-teman, aku selalu minder. Aku selalu takut kalau ketemu dengan orang yang lebih pintar daripada aku, biasanya aku langsung takut. Tapi setelah aku menjalani bisnis, ketika aku bertemu dengan orang yang pintar, justru aku tuh berhemat tahunan atau bahkan puluhan tahun supaya tidak perlu mengalami hal yang sama seperti beliau dan tidak perlu mengeluarkan kos yang besar seperti beliau. Jadi bertemu dengan teman, bertemu ngobrol-ngobrol, itu membuat aku tuh menjadi jauh lebih bisa membesarkan bisnisku secepat mungkin. Nah, itu yang selalu aku pegang. Daripada aku tuh belajar lewat YouTube yang orang yang ngomongnya mungkin ditutup-tutupin, langsung ajak ketemuan orangnya, mungkin dia akan sharing yang tidak di-sharingkan di YouTube. Oleh karena itu, setiap kali aku ke Jakarta, karena aku memang dari desa, dari Yogyakarta, aku tuh selalu mutusin buat ketemu paling enggak itu 2 atau 3 orang yang hebat dalam waktu 1 minggu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk aku bisa mengerti bahwa orang Jakarta itu mindsetnya seperti apa, bahwa kecepatan mereka bekerja sampai apa, bisnis-bisnis apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan. Nah, makanya aku tuh selalu ngajak ketemuan orang-orang hebat itu. Tapi teman-teman, aku sama seperti teman-teman, pada waktu aku tidak memiliki followers yang banyak, aku susah banget untuk ketemu dengan orang-orang hebat. Karena seperti yang kita tahu ya namanya orang pengennya setiap kali kita mendapatkan benefit, orang tersebut juga mendapatkan benefit. Dan seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa ternyata followers itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kita untuk bertemu dengan seseorang. Kalau kita followersnya masih sedikit, akan sangat susah untuk bertemu dengan orang. Nah, akhirnya I starting making a content, buat konten sebanyak-banyaknya sampai akhirnya aku mempunyai banyak followers, banyak massa. Dan saat itu juga aku tuh jadi jauh lebih gampang untuk menggrab orang-orang yang lebih hebat daripada aku. Makanya kenapa aku bisa akhirnya bertemu dengan Pak Ishak, ngobrol dengan Pak Ishak, itu caranya adalah ketika aku ngobrol pada waktu itu aku adalah orang yang mungkin kedua yang mempunyai
channel terbesar YouTube tentang properti, which is tentang personal ya, bukan broker, bukan review penjualan, tapi bener-bener personally tentang aku sendiri. Nah, which is ketika aku ngajak kolaborasi, itu biasa orang-orang yang properti itu mau, karena nggak punya kolam sebesar aku. Jadi mereka ibaratnya bisa dibenefitkan, bisa diberi keuntungan ketika aku mengenalkan beliau menjadi lebih terkenal, beliau mempunyai netizen lebih banyak. Nah, beliau juga diuntungkan. Nah, dari segi saya sendiri jadi jauh belajar lebih banyak dari pengalaman beliau. Dan akhirnya teman-teman, aku membuat podcast. Nah, di sanalah ketika aku membuat podcast, akhirnya aku bertukar pikiran, aku lagi membuat sebuah project. Nah, teman-teman, yang penting teman-teman itu bisa ketemu dulu. Nah, yang kedua adalah bagaimana dan apa yang sebenarnya orang besar itu lihat. Seorang gajah itu ngelihat apa sih yang dilihat dari anak kecil seperti aku? Nah, yang pertama itu adalah who is the founder. Jadi mereka nggak ngerti tentang produknya, tapi mereka itu harus tahu dulu who is the founder. Nah, apa yang sudah dipunyai foundernya itu. Dan menurutku di zaman sekarang, the content is really the king. Jadi kalau teman-teman itu punya konten yang bagus, teman-teman bakal lebih di-trusted sama orang. Teman-teman lebih dipercaya, dan teman-teman kalau teman-teman lihat ya, teman-teman itu bakal ditanyain founder lainnya. Jadi ingat ya teman-teman, nggak cuman kalian itu punya striker depannya, teman-teman harus punya pemain belakangnya, mempunyai kipernya. Nah, itu semua penting. Jadi itu pasti akan ditanyakan sama orang-orang besar. Siapakah the founder dan apa job desk-nya dan kenapa dia tepat di posisi itu. Itu penting banget. Jadi kalau aku ngelihat kenapa Pak Ishak memilih aku, karena aku mempunyai partner yang tidak setipe dengan aku. Partnerku tuh lebih ke orang belakang dan aku orang depan. Jadi ada striker, ada juga yang penjaga gawangnya. Jadi benar-benar seimbang. Tidak benar-benar semuanya striker, tapi mereka memperhatikan siapa yang mau jadi striker, siapa yang mau jadi kiper, siapa yang mau jadi pemain belakang. Itu diperhatikan. Dan yang kedua adalah produk. Nah, the product ini tuh sangat penting, karena kalau produknya itu tidak valid datanya, itu tidak akan bisa berkembang. Dan kenapa dia merasa oh yes, ini adalah produk yang tepat? Karena yang pertama, ketika Pak Ishak ini sebelum menjabat menjadi CEO Trinity, ternyata dia sempat ditawarin oleh Travis, pemilik Uber, yang diundang ya, dia diundang dari luar negeri untuk datang ke acara meetingnya. Dia bilang dia akan membuat cloud kitchen yang ada di Indonesia, dan Pak Ishak itu akan diberikan sahamnya 1 dunia oleh pendirinya Uber. Nah, tapi waktu itu Pak Ishak sudah terlanjur menandatangani teken dengan menjadi CEO-nya Trinity, akhirnya dia tidak jadi. Nah, oleh karena itu ketika aku menawarkan bisnis yang sama, konsep yang sama, Pak Ishak setuju. Nah, teman-teman jangan mikir kalau aku tuh cuma membuat cloud kitchen ya. Aku punya main produknya mungkin teman-teman ngelihat ya, ini adalah cloud kitchen. Tapi aku lebih dari cloud kitchen. Jadi teman-teman, ini aku nggak bisa buka, aku nggak bisa sharing karena ini terlalu umum ya. Aku nggak bisa sharing. Produk itu sebenarnya bukan benar-benar cloud kitchen. Nanti teman-teman itu bakal sadar bahwa ternyata McD itu bukan jual burger tapi jual properti. Dan sama seperti aku bukan cloud kitchen tapi something bigger ya, something bigger than that. Nah, teman-teman, setelah teman-teman lihat bahwa ternyata ideku ini sama dengan Travis, nah Pak Ishak mulai sadar, oh ternyata produk Anthony itu sudah tervalidasi, bahkan seorang Travis pun ingin membuat konsep yang sama. Akhirnya beliau memutuskan untuk join di sini. Jadi itu adalah cara bagaimana akhirnya aku bisa bekerja sama dengan orang-orang yang besar, dengan orang-orang yang hebat. Nah, teman-teman, mungkin di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana akhirnya Pak Ishak itu berperan penting di dalam Oyas Online Food Court dan apa saja yang dilakukan supaya akhirnya kita bisa mengefisiensikan harga, bisa memarketingkan jauh lebih besar, dan itu akan aku jelaskan di next video. Tapi teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman suka dengan video kali ini, pastikan teman-teman kasih like. Kalau teman-teman gak suka, kasih dislike aja gak apa-apa. Teman-teman juga bisa komen, kira-kira pengen gak dilanjutin, apa sih yang dilakukan Pak Ishak, apa sih yang digunakan penasehat, dan apa sih pembagian pekerjaan antara aku dengan partner-partnerku.
Itu mungkin aku akan jelaskan di video. Kalau teman-teman suka, please teman-teman komen ya. Teman-teman butuh dilanjutin, kalau nggak butuh ya kita mungkin lanjut aja ke next video tentang properti lagi. Oke teman-teman, jika teman-teman suka, pastikan teman-teman juga subscribe ya. Terus jangan lupa untuk share ke teman-teman. Nah teman-teman, pastikan teman-teman buat subscribe ya. Bantu aku untuk menjadi 100.000 subscriber supaya aku jadi jauh lebih semangat dan termotivasi lagi untuk membuat video-video untuk kalian. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.